Om Swastiastu. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan kembali membahas papan nama suatu instansi ya. Yang akan kita bahas sekarang ini adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, karena kemarin foto yang diposting oleh Pak Wayan Tangkas ini di grup Facebook berkaitan dengan Aksara Bali menuai banyak komentar ya, dan salah satunya komentar kita atau kita baca saja dulu komentar-komentar teman-teman kita ya yang ada di grup itu. Nah, ini komentar dari para sesepuh ini ya, para guru. Nah, salah satunya dari Pak Tut Berandi. Nah, beliau akan menuliskan ini adalah tulisan yang tepat menurut beliau. Kemudian Bapak Dewo nyoman selamat sekali tiang akeh sane iwang menurut beliau. Kemudian lagi ini dari Bapak Ketut RM. Midabang kari semboyan ABS asal Bapak senang. Daimotnya ya. Sab nureksin sedurung kecetak kata beliau. Dari Pak Agung Lega Maitri, wah parah niki ya. Kemudian dari Gede Swiste hanya menggunakan ini. Kemudian Haji Gusti Suwardana berarti patah-patah peturutan uning aksara Bali sane nunden sareng sane ngetranslate gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini yang kocak nih ya menurut beliau ya. Bapak Gede Wirata yen tiang nepokin papa nama niki abang tiang sepeda langsung menaik tiang. Hematnya juga ya. Oke, lalu dari Dewaji ya. Dewa Made Adnya niki sastra Bali KKN kanggo kenah nira. Wah, Pak Ade Andika nak Bali sane nyurat nika nggih sekadi nak Batak dadosnya. Oh, karena bersuara semua ya. Oke, lanjut lagi niki dari Pak Made Noabe. Minam semeton saking Medan niki sane nyurat gitu ya, karena bersuara semua ya. Nah, I Gusti Ngurah Susila Gusti Haji niki men Dewo Meratu Betara dados kadi niki tulisan nak penulisan Bali di Gumi Bari. Wah, ini beliau prihatin ya. Nah, ini lewati komentar. Oke, dari Pak Suwarno Insua gitu nggih. Atah tanya metaken demun ken dah. Tanya metaken demun ken tiang pas nulis. Kenapa tidak bertanya kepada beliau ya sebelum mencetak atau menulisnya gitu ya. Wah, ini Pak Narko Made tiang sing milu-milu sing namampo. Oke, Ketut Elawo mungkin yang mentransit berdialek Flores kata Bapak Ketut nggih. Nah, niki dari Pak Cok D nggih. Niki sampun dadosne semua selesai dengan aplikasi. Wah, beliau tampaknya prihatin. I nyoman ya sebacaannya dados beda yening penulisan aksara Bali puniki sami kuacen kata beliau Pak Nyoman ye. Pak Ade tambete ngawinang lacur konden tatas uning indik nyurat aksara bebani nyemak proyek memang sing ada nak meliang dong subuh je. Prihatin juga beliau ya. Nah, niki kasihan nggak nyambung Latin sama aksara Balinya. Punapiang niki jero sangat disayangkan tidak mau bertanya dengan ahlinya sehingga yang membaca aksara Balinya jadi senyum-senyum. Nah ini ya banyak sekali ya yang mendapatkan komentar ya. Asane niki yang penting misi tulisan Bali nya kebenah nya ketusing aksara Balinya yang penting sampun nganutin instruksi saking Bapak Gubernur. Pak Agung juga sepertinya prihatin ya. Sudah sesuai dengan saran dan imbauan menggunakan huruf Bali bukan huruf Bali yang benar. Gitu ya Dewaji nih. Kemudian Bayu terus naga jag keuangan dari ini kuang benah. Wah. Uling dijat. Wah, ini nih kita baca dari Pak Jering Wirata ya. Uling dijat to ane nulis Bali to nah kene bengemang ngarap proyek ane sing ngerti aja sastra Bali kene badadine jag benyah latih. Wah. Adi bisa kita nah apa marah belajar nulis aksara Bali itu komentarnya ya. Wah, ini banyak latih Imam Arifan teman kita kayaknya muslim nih ya. Kalau dibaca apa adanya aku bacanya malah jadi macam orang logat Batak. Karena bersuara semua ya. Nah, oke. Wah, kok salah semua penulisannya nih.
tak satu pun yang benar, padahal tulisannya di jantung kotanya Bali. Witne tulisan puniki dados iwang hetan. Kengkian niki benyah latik susuratan Bali ini. Nah, teman-teman, jadi ini yang akan kita bahas ya sekarang, tentang bagaimana menulis yang tepat. Nah, sebelum itu yuk kita cek dulu ya kenapa ini dikatakan salah oleh beliau ya, kelirunya. Nah, kekeliruannya di mana sih? Nah, di sini ya. Yuk kita baca. Oke, kita orek-orek dulu ya. Dari ini, kementerian gitu ya. Jadi dia bersuara ke ya, berarti dia menggunakan popot seharusnya ya, menggunakan popot. Jadi kementerian. Jadi di sini kekeliruannya, menterinya juga. Jadi kalau kita baca ini dengan aksara Balinya ya, dibaca Kemente gitu ya. Kemente Rian Keuangan ya, Republik. Nah, ini benar nih ya. Kemudian untuk Indonesianya sendiri, nah di sini ada Indonesia ya. Nah, I-nya ini menggunakan ikare. Nah, nanti kita tulis ya. Kemudian gedung, kemudian G, keuangan negara. Gitu ya. Nah, ini yang fatal ya. Ini yang fatal, penulisan singkatan atau aksara anceng ya. Jadi ini keliru teman-teman ya. Ini semuanya keliru ya. Nah, dan pasarnya sudah benar. Kemudian Dr. Kusuma Atmajo, A-nya menggunakan A atau ekare ya. Renon, nah penulisan renon re, kemudian no-nya niki ya. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita cek dulu aturan dalam penulisan aksara Bali di papan nama suatu instansi ya. Dan penulisan papan nama suatu instansi ini merujuk pada peraturan gubernur Bali nomor 80 tahun 2018 tentang pelindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali serta penyelenggaraan bulan bahasa Bali. Nah, khususnya di aksara Bali ini tertuang di bab 4 penggunaan aksara Bali ya. Jadi berbunyi seperti ini, pasal 6. Aksara Bali wajib ditempatkan di atas huruf Latin dalam penulisan nama, A. tempat persembahyangan, kemudian lembaga adat, prasasti, gedung, lembaga pemerintahan, lembaga swasta, jalan, sarana pariwisata, dan fasilitas umum. Kemudian aksara Bali dapat digunakan dalam penulisan tempat ibadah umat beragama lain. 3. Komposisi penulisan aksara Bali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 harus berimbang ya. Tetapi teman-teman, peraturan ini otomatis sudah menepis peraturan yang dulu yang sempat ada ya. Jadi dalam buku ini, dalam buku Plak-Plik Pasang Aksara Bali dan Penulisan Bali pada Papan Nama, di sini sudah dituliskan seperti ini ya. Jadi dalam penulisan aksara Bali ini, dalam papan nama khususnya dibagi menjadi ranah adat dan ranah modern. Kalau dalam ranah adat, dia ditulis aksara Balinya yang di atas, aksara Latinnya di bawah seperti ini. Kemudian di ranah modern baru penulisannya terbalik ya. Penulisannya terbalik seperti ini. Yang aksara Latinnya di atas, aksara Balinya yang di bawah. Nah, itu ranah modern. Kemudian untuk ranah modern ini, nah diberikan pilihan ya. Dan kita di sini diberikan pilihan untuk menggunakan pasang jajar palas atau pasang jajar sambung dalam penulisannya. Nah, untuk pasang jajar palas sendiri, teman-teman ya. Nah, ini di sini nih ya. Sudah diatur di sini. Nah, sistem penulisan pada ranah modern penulisannya agak longgar, yaitu memakai pasang jajar palas. Boleh memakai adag-adag lebih banyak karena menyesuaikan jaraknya dengan tulisan Latin di atasnya, gitu ya. Nah, jadi dalam penulisannya seperti balai, pulau, kecamatan, kabupaten, telepon, dia sistem Bali seperti ini, kecamatan. Kalau sistem Indonesia dia menggunakan kecamatan, menggunakan popet seperti ini ya. Kemudian kabupaten berarti kecamatan seperti ini. Kalau kementerian kebudayaan berarti juga menggunakan popet ya. Nah, oke. Sekarang kita cek dulu lagi ini ya. Berarti sekarang karena ini di peraturan gubernur sudah diwajibkan aksara Bali wajib ditempatkan di atas aksara Latin, berarti dalam penulisan ranah adat ini tidak berlaku lagi. Penulisan di ranah modern tidak berlaku lagi ya. Jadi tetap aksara Bali yang ada di atas aksara Latinnya. Seperti itu jadinya ya.
Oke, sekarang kita akan menuliskannya teman-teman ya. Bagaimana penulisan dari gedung Kementerian Keuangan itu ya. Oke, jadi beliau sebenarnya sudah menyiapkan tulisannya ya, agar kita tidak mengetik ulang, tetapi kita tinggal baca saja dan memilah, menelaah gitu ya. Mana penulisan. Oke, ini dia. Kalau kita lihat kementerian, jadi beliau di sini menuliskan bukan bermaksud untuk menggurui atau bagaimana, hanya ingin berbagi saja agar kekeliruan itu ya menurut beliau bisa kita diatasi gitu ya. Nah, ini menurut beliau ya. Jadi kementerian, jadi kita tulisnya menggunakan pepet ya. Kementerian. Nah, kenapa kita menggunakan rian? Karena kita baca ya kementerian. Nah, menteri sendiri ya, menteri ini. Nah, ini adalah kata baku dalam bahasa Indonesia. Penulisannya memang menteri. Jadi bukan menteri gitu ya. Mungkin kita mengucapkannya, lumrahnya mengucapkan menteri, tapi penulisannya, bakunya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menteri, seperti ini ya. Jadi kita tulis kementerian, jadi menggunakan pepet juga, nah keuangan, jadi A-nya ini kita tidak tulis A langsung ke UA, tidak begitu ya, tapi UA, nah keuangan Republik. Nah, tadi di penulisan di atas sudah benar ya. Indonesianya. Nah, I-nya menggunakan ikare seperti ini, teman-teman. Kemudian gedung pakai menggunakan pepet juga ya, karena kita baca Gedung Keuangan Negara. Sedangkan di atas tadi menggunakan taleng semua, jadi bersuara E ya. Oke, kita hapus dulu yang ini ya. Karena kita lanjut lagi ke bawah. Kita lanjut lagi. Nah, di sini nah, ada ini ya, singkatannya ini ya. GKN Denpasar 1. Nah, teman-teman, sebelumnya kita sudah pernah bahas bagaimana caranya menulis aksara ringkesan atau singkatan dalam bahasa Bali ya. Teman-teman bisa cek di video ini. Nah, sekarang untuk GKN-nya berarti kita akan tulis dengan, pertama kita menggunakan cari dulu ya. Menggunakan cari dulu, diapit oleh cari seperti ini. Kemudian G-nya, karena kita baca G berarti kita tulis dia dengan menggunakan taleng. G, K gitu ya. Kemudian N-nya kita tulis menggunakan E kare pertama karena dia bersuara N gitu ya, bukan bersuara ne, berbeda dengan G tadi ya. Jadi ini, nah kita baca N, kita baca sorry. Di sini kita baca G gitu ya. Kita baca G, kemudian kita baca K gitu ya. Nah, N-nya ini kita baca N, kan begini. Nah, ini cara bacanya kan. GKN, berarti E-nya menggunakan E kare, kemudian N-nya mendapatkan adeg-adeg. Nah, ini ya penulisan GKN. Kemudian Jalan Dr. Kusuma, tadi sudah tepat di atas. Atmaja-nya, A-nya menggunakan E kare seperti niki. Ya, karena Atmaja ini juga berasal dari Kawi ya. Nah, renon. Nah, ini yang keliru tadi teman-teman ya. Renonnya, re-nya karena dia bersuara e, re-nya berarti menggunakan re-repe seperti ini ya. Nah, untuk penggunaan re-repe kita sudah pernah bahas di video ini. Silahkan teman-teman cek. Kemudian no-nya, non-nya ini ya, no-nya ini karena di depannya ada aksara re dan di belakangnya ada ne diganti dengan menggunakan ne rambat. Dan ini sudah tepat penulisannya seperti pasang pageh di Kamus Aksara Bali ini ya. Oke, renon seperti ini. Nah, penulisan renon seperti ini, teman-teman ya. Nah, jadi kesimpulannya Priwayan, tulisan Kementerian Keuangan harusnya seperti ini ya. Nah, mana dia tadi? Oke, seperti ini ya. Nah, jadi inilah menurut versi dari Bliwayan, penulisannya seperti ini. Apabila nanti ada kekeliruan boleh dikoreksi di kolom komentar ya, teman-teman. Nah, Bliwayan ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir, dan Bliwayan juga mohon dukungannya bagi teman-teman dengan cara klik tombol subscribe, kemudian share dan komentar video ini.
nanti juga teman-teman bisa memberikan tanggapan apa yang akan kita bahas di video selanjutnya. Ya, beliau ucapkan terima kasih. Beliau tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Matur semua, jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa lagi.